Ya, berarti begitu. sebetulnya sekarang itu orang Satrio Piningit itu sudah ada Pak ya? Ada. Apakah beliau itu dari keturunan ningrat atau keturunan pejabat gitu Pak? Tidak. Tidak. Orangnya sederhana sekali. Sederhana. Apakah keberadaannya sampai sekarang ini di Pulau Jawa atau luar Jawa Pak? Berarti kok seperti makhluk halus, pocong, terus dan lain-lain itu bisa diajak komunikasi Pak ya, kalau sudah terbuka mata batin itu? Kalau diajak komunikasi, kalau yang tergantung makhluk gaib itu dendam atau tidak. Soalnya waktu itu kan yang ketemu saya itu dendam. Soalnya tanah yang di kuburan itu saya ambil, saya bawa pulang. Ya, waktu jam 12 malam saya kan pergi ke musola, pulangnya itu dicegat di depan rumah saya. Jadi waktu itu saya tidak tahu putih-putih apa. Akhirnya dia itu kayak bangun gitu, matanya mau merah, wajahnya itu juga merah, ya marah. Bahkan waktu malam itu jam 1 itu saya kembalikan tanah ke sana. Kalau misalkan orang ini kan rumahnya jauh kayak mau membuka mata batin di rumah gitu sendiri gitu bisa kan Pak ya? Kalau waktu pertamanya sudah ketemu sama orang yang pernah membuka hatinya bisa. Menurut panjenengan bisa. Misalkan saya dan teman saya ini di rumah mau membuka mata batin sendiri gitu bisa. Ya, langkah-langkahnya apa saja Pak Luhur? Apa? Langkah-langkahnya. Makanya seperti awal tadi, ya seperti itu dipraktekkan di rumah bisa Pak ya. Tidak di rumah, di mobil saya bisa. Berarti nggak ada syarat-syarat khusus Pak ya? Nggak ada. Cuma itu. Jadi semua orang itu bisa membuka mata batin Pak ya? Bisa. Pak, menurut Pak Gofur, bagaimana Anda melihat masa depan kebangkitan Jawa dan Satrio Piningit yang sejati? Itu gimana Pak Gofur? Menurut pandangan panjenengan? Satrio Piningit. Satrio Piningit itu sebetulnya sudah ada, bahkan sampai sekarang ya ada orangnya. Mungkin tidak lama kemunculannya beliau. Kalau kapannya saya tidak tahu, seumpama tanggal berapa tidak tahu. Cuma di sini tidak lama. Tidak lama akan muncul Pak. Iya, tidak lama. Terus ciri-ciri Satrio Piningit menurut panjenengan atau dilihat dari mata batin panjenengan Pak Gofur itu seperti apa Pak? Orangnya itu sederhana sekali, bahkan orang itu sampai tidak mengenal. Soalnya orangnya itu ya sederhana sekali lah, bahkan pakaiannya atau penampilannya di masyarakat tuh kadang masyarakat tidak suka, tapi kalau nanti benar-benar itu terjadi
orang-orang yang tidak suka itu akan musnah sendiri, akan musnah sendiri. Ya begitu. Sebetulnya sekarang itu orang Satrio Piningit itu sudah ada Pak ya? Ada. Apakah beliau itu dari keturunan Ningrat atau keturunan pejabat gitu Pak? Tidak. Tidak. Orangnya sederhana sekali. Sederhana. Apakah keberadaannya sampai sekarang ini di Pulau Jawa atau luar Jawa Pak? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa. Kadang kan begini Pak, itu ada yang beberapa orang mengatakan begini bahwa nanti Satrio Piningit itu akan muncul, tapi sebelum beliau itu muncul akan terjadi entah itu goro-goro atau apa gitu Pak ya. Apakah memang seperti itu, apa gimana Pak menurut pandangan panjenengan? Betul sekali. Betul sekali. Jadi nanti itu ada huru-hara itu luar biasa dahsyatnya, entah itu gempa atau entah yang lainnya. Bahkan orang-orang itu nanti sebelum dia muncul, kayaknya orang-orang itu tidak punya iman, tidak punya iman di situ. Soalnya sekarang itu kalau yang saya tahu, orang itu cuma pakaiannya saja, kelihatannya itu pakaiannya tak takwa tapi tidak takwa. Kalau kelihatan itu orangnya iman tapi tidak iman, ya begitu. Apakah dengan banyaknya bencana di Indonesia seperti barusan kan terjadi gempa Pak ya, terus yang adanya penyakit corona, apakah itu merupakan awal akan munculnya Satrio Piningit Pak? Menurut pandangan Pak Luhur gimana? Itu awal tapi kecil sekali, masih kecil Pak ya? Ya kecil, belum seberapa. Kalau menurut panjenengan Pak Gufur, corona itu apakah memang betul-betul penyakit yang asli, apa memang itu hanya rekayasa Pak ya? Itu rekayasa. Iya. Jadi sebetulnya itu nggak ada apa-apa Pak Gufur ya, hanya rekayasa. Rekayasa. Betul sekali, rekayasa. Terus bedanya Satrio Piningit dengan Ratu Adil itu menurut pandangan panjenengan seperti apa Pak? Kalau menurut saya, kalau Ratu Adil itu keluarnya itu sesudahnya Satrio Piningit, sesudahnya. Jadi yang dulu Satrio Piningit. Berarti intinya begini Pak ya, setelah Satrio Piningit itu muncul maka akan timbul Ratu Adil, seperti itu Pak ya? Betul sekali. Soalnya begini, nanti sebelum Satrio Piningit itu keluar, bumi kan rusak Mas. Oh iya. Rusak sekali. Maksudnya rusak itu orangnya, kalau bumi tetap orangnya rusak. Pak, berarti panjenengan itu sering ya dimintai tolong orang-orang, misalkan orang ini kena santet, kena
gendam, kena peluk itu sering Pak? Sering, tapi orang jauh, kanan kiri tidak ada. Maksudnya orang jauh itu orang luar kota apa luar kota? Luar kota. Luar kota. Itu orangnya datang ke panjenengan apa lewat telepon gitu bisa Pak? Yang ya ada yang datang, ada yang saya ke sana. Kalau orangnya tidak bisa jalan, saya ke sana. Pak, kalau misalkan orang ya terkena santet, Ya. cara panjenengan untuk mengembalikan santet gitu gimana Pak? Apa nanti balik sendiri atau gimana Pak? Kalau saya sangat alami, itu kembali sendiri. Kembali sendiri Pak? Iya. Tanpa harus dikembalikan? Iya. Soalnya ya seperti tadi, orang yang dibuka mata batinnya. Kalau orang itu sudah ingat pada Allah, soalnya santet yang bikin kan Allah. Biarpun orang yang menjalankan, kalau tidak dapat ridhonya Allah, tidak bisa sampai. Begitu. Nah, kalau orangnya itu selalu zikir pada Allah, akan kembali sendiri. Pak, berarti kalau gitu orang itu kalau sudah terbuka mata batinnya, berarti dia akan kebal Pak dengan hal seperti itu. Betul sekali, betul sekali. Soalnya dia itu ingat sama Allah, tidak lain tidak ada. Soalnya di situ kalau saya ngasih obat sama orang itu 3 hari sekali itu saya temui, selalu mengingatkan terus, you dikir you diopeni you dikir diopeni you. Kalau orang wanita, kalau orang laki sih sama saja. Pak, kasus santet yang pernah Pak Govo tangani itu yang paling berat itu seperti apa Pak? Kalau yang saya tahu, ya istri saya sendiri. Istri saya sendiri. Bahkan orangnya itu yang sudah yang ada itu sudah meninggal, tapi gaibnya itu masih ada dalam tubuh. Itu masih ada. Ya waktu itu istri saya mau meninggal itu ya saya kasih tahu, Bu, awakmu sik tanggal ini mati. Nah waktu itu beliau ya nggak ngerti ya, masa tepak aku harap mati. Ya bu anaknya ngoten. Nah pas dinten niku dinten Rebo jam 2 ya sama. Nah waktu itu istri saya meninggal itu penyakitnya tidak ada sama sekali, bersih, putih lagi. Bahkan bercak-bercaknya seperti borok-borok itu tidak ada sama sekali. Nah itu ya. Gini Pak, waktu istrinya Pak Gofur mau meninggal, Pak Gofur kan sudah tahu. Iya. Nah, apakah itu Pak Gofur itu sudah punya firasat atau lewat mimpi Pak? Begini, waktu itu saya kan ditemui sama mbah saya. Ya mbak ini ku dawuh ngeten, Pur sama sing sabar. Nek bariki iki bojomu arep ninggalne awakmu. Nggih mbah, ngoten. Boten napa-napa. Kula pun siap. Jenenge wong. Bisa ninggal tenan nggih ngoten wah. Akhir jempalian ngoten. Nah ini kok. Akhirnya lebih tanggal jeneng apa mbah alang kula aruh dhewe ngoten. Akhirnya niku lak kula pas teng jejer kali bojoku keceplosan ngomong niku wae. Nah niku wae terjadi niku wae. Jadi niku iwara syai'an ayakula lakum fayakun gitu niku. Temen Itu bukan lewat mimpi ya Pak Gofur? Mboten, Nyata ya? Nyata saya. Nyata. Oh waktu niku bojo kula niku waras kok. Penyakit mboten enten. Dinten Senin jam kula matur mulih teng pasar. Dinten Senin jam 12 kula omongi. Bu, sama sesuk lo mati. Ngoten aku. Soalnya sama saiki lho, awake sama wis merateli.
Raden piye to Mas? Balu samane dhewe-dhewe yang senangkan. Pak, setelah kejadian panjenengan dikasih tahu bahwa hari ini tanggal ini istrinya akan meninggal, itu sama istrinya meninggal jaraknya berapa hari Pak? Jarak 2 hari. 2 hari. Hari Senin.